Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Budian. Oke, sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada rapat pagi hari ini. Di sini kita akan mendiskusikan tentang komunikasi dan kolaborasi. Saya ingin kita mengenali lebih dalam tentang tantangan yang kita hadapi. Pada yang ingin menambahkan poin penting? Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya rasa kita perlu membahas tentang tanggung jawab. Kadang kita sulit melacak siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, dan hal ini bisa menyebabkan penundaan dan kesalahan. Saya juga setuju dengan apa yang tadi Bu Dwi katakan. Saya juga merasa peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim tidak selalu jelas. Ini menimbulkan kebingungan dan konflik. Terkadang juga kita bekerja di proyek yang sama, tapi kita tidak pernah tahu apa progres yang dikerjakan oleh tim yang lain. Benar sekali, tapi kita juga perlu memastikan semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. Saya juga ingin menambahkan bahwa kita perlu lebih fokus pada proses pengambilan keputusan. Kenapa harus mengambil keputusan? Kadang keputusan dibuat tanpa melibatkan semua pihak. Jadi, sehingga selalu melibatkan kebanyak konflik atau ketidakpuasan. Saya juga setuju atas apa yang disampaikan oleh Bu Feby. Jadi kita itu perlu sistem pelacakan tugas yang lebih terstruktur lagi. Dan mungkin juga kita bisa menggunakan platform komunikasi yang lebih terintegrasi lagi untuk semua tim, sehingga informasinya tidak terlewat. Selain itu, Budian, mungkin kita juga harus lebih proaktif dalam memberikan sumber informasi. Kadang, saya sebagai tim operasional baru tahu perubahan yang besar ini tuh di akhir. Ini bisa menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam melaksanakan sebuah tugas. Oke, di sini kalian semua sudah menyampaikan poin yang cukup bagus ya. Jadi selain pelatihan komunikasi, aplikasi manajemen proyek, dan rapat-rapat mingguan, kita juga perlu menentukan beberapa solusi baru. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin. Yang pertama, kita definisikan peran dan tanggung jawab. Nah, di sini kita juga perlu mendefinisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Nah, karena ini akan membantu menghindari kebingungan dan konflik serta meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, kita butuh sistem pelacakan tugas. Nah, di sini kita perlu nih menerapkan sistem pelacakan tugas yang jelas dan terstruktur. Ini akan membantu dalam melacak siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang tertentu. Di sini kita juga bisa memastikan bahwa tugas ini dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan kesalahan. Yang ketiga, kita juga memerlukan platform komunikasi terintegrasi. Kita perlu menggunakan platform komunikasi yang lebih terintegrasi untuk semua tim, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan tidak terlewat. Yang terakhir, poin dari saya itu ada proses pengembangan keputusan yang transparan. Kita perlu memastikan bahwa semua pihak yang terkait atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini akan membantu gitu untuk meningkatkan transparansi dan untuk mengurangi konflik. Nah, betul sekali Budian, saya setuju. Kita juga perlu memastikan bahwa semua anggota tim aktif terlibat dalam proses implementasi solusi. Mungkin kita bisa mengadakan sesi brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide dari semua anggota tim. Dari tadi apa yang dikatakan Bu Dwi, saya juga setuju. Bagaimana jika kita juga dari situ dapat mengukur efektivitas solusi yang diterapkan. Kita perlu menetapkan metrik yang jelas untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di sini saya memiliki kendala, Bu.
Kendalanya apa saja yang emang mungkin ya dihadapi dalam proses implementasi dan bagaimana kita dapat mengatasinya, Bu? Kita perlu mempertimbangkan potensi hambatan dan membuat rencana kontingensi untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang bagus dari rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut gitu. Nah, untuk saat ini, kita kan sudah sepakat untuk memulai menerapkan solusi yang telah kita sepakati minggu depan. Nah, kita akan menunjuk mungkin seorang pemimpin untuk memimpin proses implementasi dan memastikan agar semua orang bisa memahami peran dan tanggung jawab mereka. Baik, Bu Dian, mungkin tambahan sedikit dari saya, kita juga perlu meninjau kembali solusi yang sudah diterapkan setelah 1 bulan untuk mengevaluasi efektivitasnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Baik, Bu Dian, mungkin juga kita bisa mengadakan sebuah workshop atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan skill para karyawan dalam keterampilan komunikasinya dan kolaborasi. Oke, baik. Mungkin bisa saya simpulkan ya dari saran-saran teman sekalian. Yang pertama, mungkin kita akan mengadakan pelatihan komunikasi untuk semua tim. Yang kedua, kita akan menggunakan satu aplikasi manajemen proyek. Mungkin nanti kita akan mencoba Asana terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, kita akan jadwalkan rapat mingguan singkat dengan agenda yang lebih jelas. Yang keempat, kita akan membuat peta kerja untuk mempermudah koordinasi antar tim. Dan yang kelima, kita akan menetapkan PIC untuk setiap proyek. Dan yang terakhir, kita akan membuat panduan penggunaan alat komunikasi. Nah, itu kesimpulan dari saya. Mungkin ada tambahan mungkin dari rekan-rekan sekalian. Sedikit menambahkan, Bu. Saya pikir hal ini juga bisa disinkronkan dengan rapat mingguan. Kita bisa sisihkan waktu untuk mengevaluasi progres secara rutin, sehingga perbaikan bisa dilakukan langsung tanpa menunggu proyek lain selesai. Izin menambahkan juga, Bu Dian, saya harap kegiatan yang kita rancang atau kita diskusikan ini lebih cepat direalisasikan karena untuk kebaikan kita semua, agar semuanya memiliki satu tempat untuk berkomunikasi, agar kita punya satu saat kita bekerjanya bisa menjadi lebih baik lagi, begitu Bu Dian. Maksudnya saya lebih cepat lebih baik, begitu Bu Dian. Oke, ada lagi tambahan? Satu lagi, Bu, jangan lupa untuk selalu memperbarui setiap anggota tim mengenai keputusan besar ataupun kecil. Kenapa? Karena semua orang biar tetap selaras dan bisa bekerja sama dengan baik untuk tujuan proyek yang akan datang. Oke, baik. Mungkin saran-saran dari rekan-rekan sekalian akan saya tampung ya. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan aspirasinya gitu. Semoga langkah-langkah ini dapat membuat kita lebih solid, efisien, dan produktif untuk kedepannya lagi. Mungkin rapat kali ini akan saya akhiri. Sekian dari saya. Selamat pagi dan selamat bekerja. Selamat pagi, terima kasih Bu Dian.